Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak yang Bapak cinta dan banggakan di SMA 1 Hanai Pamumpek. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, Bapak perkenalkan dulu. Nama Bapak Heli Kurnia, mengajar bidang studi ekonomi. Kompetensi dasar yang harus kalian miliki pada pertemuan pertama ini adalah mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Artinya di sini adalah kalian harus bisa menjelaskan apa itu ilmu ekonomi. Pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Ya. Jadi manusia memiliki banyak kebutuhan. Untuk mencapai tersebut, manusia akan terus mengusahakan untuk mencapai kepuasan maksimal. Oleh karena itu, manusia disebut makhluk ekonomi atau istilahnya Homo economicus. Setelah kita membahas yang terdahulu, jadi kita menyimpulkan bahwa apa itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi ini sejarahnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos nomos. Oikos rumah tangga, nomos artinya aturan. Jadi secara umum ilmu ekonomi adalah aturan rumah tangga. Dan kalau kita artikan secara luas, ekonomi adalah mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan. Ada beberapa pengertian ilmu ekonomi dari beberapa ahli. Saya pilih di antaranya 3 saja ya. Yang terkenal ini Pak Adam Smith. Ini Adam Smith adalah bapak ekonomi dunia. Kata Pak Adam Smith, ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan. Kemudian yang kedua tokoh ekonomi namanya JBC mengatakan ekonomi adalah sebagai suatu kajian tentang peraturan yang biasa menentukan kekayaan. Kemudian yang ketiga tokoh ekonomi juga yang terkenal ini, ia mengatakan ekonomi adalah suatu praktis tentang produksi distribusi kekayaan. Ada beberapa manfaat ilmu ekonomi, di antaranya ada 4. Yang pertama, menggunakan cara berpikir yang tepat untuk mengambil keputusan. Jadi kalau kita mempelajari ilmu ekonomi, kita tidak sembarang menggunakan apa yang kita miliki. Jadi berpikir dulu sebelum kita bertindak. Yang kedua, kita memahami masyarakat berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Ya, di antaranya kebutuhan, kelangkaan dan sebagainya. Yang ketiga, memahami persoalan ekonomi secara global, artinya dunia. Itu global itu dunia luas gitu. Yang keempat, menjadi pemilih yang punya kemampuan atau kompeten karena memahami persoalan ekonomi masyarakat. Jadi artinya kita sebelum membeli satu barang itu berpikir dulu karena kita sudah punya kemampuan untuk memilih kira-kira mana yang lebih penting, mana yang tidak penting. Di sini ada kelangkaan. Kelangkaan ini adalah inti masalah pokok ekonomi. Kenapa inti masalah ekonomi? Artinya kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Artinya begini, kebutuhan yang tidak terbatas di lain pihak, alat pemuas kebutuhan adanya terbatas. Itu inti masalah ekonomi. Nah itu. Yang menyebabkan kelangkaan diantaranya, 1. Keterbatasan pemenuhan kebutuhan. Adanya keterbatasan pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam yang kita lihat saat ini ya. Nah itu. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan dalam mengolah sumber daya manusia, sumber daya alam. Di antaranya sumber daya alam bukan sumber daya manusia ya. Nah itu. Yang keempat adalah secara terus meningkatnya kebutuhan hidup. Kemudian skala prioritas. Ini adalah yang kita harus perhatikan. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ekonomi. Mana yang lebih penting? Ya, jadi kita harus memilih mana yang lebih penting. Sehingga prioritas kebutuhan itu dibagi 3.
kebutuhan primer. Yang primer dulu sandang, pangan, papan. Yang kedua sekunder. Sekunder itu semacam apa? Pakaian, bukan pakaian primer ya. Semacam jam tangan, sepatu itu sekunder. Kemudian yang tersier itu kebutuhan mewah, ya. Nah itu tingkatannya. Jadi primer, sekunder, tersier. Kemudian melihat daripada skala virus itu, kita harus mampu mengelola keuangan. Di antaranya kita harus membuat pembukuan, ya, pengeluaran dan penerimaan berapa gitu. Jangan minus gitu ya. Kemudian kita mengevaluasi per bulan, apakah bulan ini kita minus atau plus gitu, mengevaluasi keuangan kita. Dan yang terakhir, diusahakan kita bisa menabung tiap bulan.